Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran yang berpenyebut sama. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama yaitu 8/9 dikurang 2/9, di mana kedua pecahan ini merupakan pecahan biasa ya. Nah, jika kalian perhatikan di sini penyebutnya sama ya, angkanya 9. Nah, jika penyebut sama maka hanya kurangi saja pembilangnya ya. Jadi kita kerjakan saja pengurangannya angka pembilangnya saja, yaitu 8 dikurang 2. 8 kurang 2/9. Jadi penyebutnya tetap sama 9. 8 kurang 2 hasilnya adalah 6/9. Nah, 6/9 ini sebelum kalian tentukan bahwa itu merupakan akhir dari pengurangan, nah kalian harus cek terlebih dahulu apakah 6/9 ini bisa dijadikan pecahan campuran ataukah bisa disederhanakan dengan mencari nilai FVB-nya. Nah, untuk pecahan campuran tentunya pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Nah, di situ kan pembilangnya 6 ya. Kemudian penyebutnya 9. Nah, pembilangnya lebih kecil, berarti tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, untuk sederhana kita cek dulu ya, dengan mencari nilai FVB-nya terlebih dahulu antara 6 dan 9. 6 dan 9 ini akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima ya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Nah, 6 dan 9 ini akan kita cari, kita bagi dengan salah satu bilangan prima. Kita awali dengan bagi 2 ya. 6 bagi 2 hasilnya 3. 9 bagi 2 tidak bisa, kita tulis saja angkanya tetap ya 9. Nah, selanjutnya karena 2 ini tidak bisa membagi 9, maka 2-nya ya, bilangan primanya tidak kita beri tanda ya. Selanjutnya angka 3 dan 9 kita lanjutkan akan bagi bilangan salah satu bilangan prima, yaitu angka 3 selanjutnya, karena kalau angka 2 tentu tidak bisa dibagi ya. Nah, angka 3 yaitu 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Nah, karena bilangan prima 3 bisa membagi 3 dan 9, maka angka 3-nya kita beri tanda untuk menentukan nilai FVB nanti. Kemudian angka 1 dan 3 sudah menjadi salah satu. Berikutnya angka 1 dan 3 ya. Nah, ini berhubung sudah ada yang menjadi angka 1, maka kita cukupkan untuk mencari nilai FVB-nya. Nah, maka nilai FVB-nya adalah bilangan prima yang sudah kita beri tanda, yaitu angka 3 saja. Berarti nilai FVB 3, maka 6/9 kedua bilangan tersebut akan kita bagi sama-sama bagi 3 ya. Maka hasilnya 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu 3. Maka hasil akhir dari pengurangan 8/9 dikurang 2/9 adalah 2/3. Selanjutnya 6/7 dikurang 2/7. Nah, ini juga kedua bilangannya merupakan pecahan biasa ya. Dan juga penyebutnya sama nilainya, yaitu angka 7. Jadi kita langsung saja kurangi pembilangnya, yaitu 6 dikurang 2. 6 kurang 2/7 tetap sama, penyebutnya 7. 6 kurang 2 hasilnya 4/7. Nah, sebelum kalian tentukan bahwa 4/7 itu merupakan hasil akhir, kalian harus cek terlebih dahulu apakah bisa dijadikan pecahan campuran dan apakah bisa disederhanakan pecahan tersebut dengan mencari nilai FVB. Untuk pecahan campuran tentunya pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Nah, pembilangnya itu 4, penyebutnya itu 7. Nah, pembilangnya lebih kecil kan? Jadi pecahan 4/7 tidak bisa kita jadikan pecahan campuran. Nah, selanjutnya kita cek dulu apakah 4/7 bisa dijadikan pecahan sederhana ya. Kita cari dengan mencari FVB-nya ya, 4 dan 7-nya, dengan kita bagi dengan salah satu bilangan prima. Nah, bisa kalian lihat bilangan primanya ya di layar kalian.
Nah, 4 dan 7 ini akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima. Kita langsung saja bagi dengan angka 7 ya. 4 dibagi 7 kan nggak bisa. Kalian tulis 4, kemudian 7 bagi 7, itu hasilnya 1. Nah, angka 7 bilangan prima ini tidak bisa kita tandai karena tidak bisa membagi angka 4 ya. Jadi kita tidak beri tanda berupa lingkaran. Nah, berhubung salah satu dari 4 dan 7 sudah menjadi angka 1, maka kita cukupkan untuk mencari FPB. Berarti tidak ada FPB yang kita temui dari 4 dan 7. Berarti 4/7 tidak bisa kita sederhanakan. Jadi hasil akhir dari 6/7 dikurang 2/7 adalah 4/7. Oke, selanjutnya soal yang ketiga ya. 25/8 dikurang 3/8. Nah, jika kalian perhatikan 25/8 ini merupakan pecahan campuran dan 3/8 ini merupakan pecahan biasa. Tentunya dengan penyebut masih sama ya. Nah, di sini akan saya kerjakan dengan menggunakan cara kelompok, di mana kelompok pertama itu kelompok bilangan asli dan kelompok kedua merupakan kelompok pecahan ya. Nah, jika kalian perhatikan 3/8 itu kan tadi pecahan biasa ya. Untuk 25/8 bilangan aslinya 2, sedangkan 3/8 ini bilangan aslinya adalah 0. Jadi akan kita kelompokkan. Yang pertama kelompok bilangan asli yaitu 2 dikurang 0. Ya kan, 2 kurang 0. Berikutnya ya kita jumlahkan dengan hasil pengurangan kelompok kedua yaitu 5/8 dikurang 3/8. Nah, seperti ini ya untuk pengerjaan kelompok. Kelompok pertama bilangan asli, kelompok kedua merupakan kelompok pecahan. Nah, kita lanjutkan pengurangan 2 kurang 0 hasilnya 2 ya kan, kemudian ditambah hasil pengurangan dari kelompok pecahannya yaitu 5/8 dikurang 3/8. Nah, penyebutnya masih sama ya kan. Jadi tinggal kita kurangkan saja pembilangnya yaitu 5 kurang 3. Hasilnya 2/8 ya, penyebutnya masih sama. Nah, sebelum kita gabungkan hasil dari bilangan asli dan hasil dari pecahannya, kalian cek terlebih dahulu 2/8-nya apakah bisa dijadikan pecahan campuran dan juga apakah bisa disederhanakan dengan mencari nilai FPB. Nah, untuk pecahan campuran tentunya pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Nah, di sini 2/8 pembilangnya lebih kecil yaitu angka 2 ya. 2 lebih kecil dari 8. Jadi pecahan campuran tidak bisa kita ubah ya. 2/8 tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, selanjutnya kita akan cek dulu FPB-nya untuk menyederhanakan pecahannya yaitu dengan 2 dan 8 dengan kita bagi salah satu dengan bilangan prima ya. Tadi bilangan prima sudah saya sebutkan di awal ya. Jadi 2 dan 8 ini akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima yaitu kita awali dengan angka 2. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Nah, bilangan prima 2 ya bisa membagi bilangan 2 dan 8. Berarti kita beri tanda berupa lingkaran untuk menentukan nilai FPB nanti. Nah, selanjutnya kalian perhatikan angkanya yaitu 1 dan 4 ya. Nah, berhubung sudah ada yang menjadi angka 1 ya, jadi kita cukupkan untuk mencari nilai FPB-nya. Jadi nilai FPB-nya itu yang tadi kita beri tanda ya, yaitu angka 2. Hanya 1, berarti FPB-nya 2. Maka 2/8 ya, pecahan 2/8 sama-sama kita bagi 2 ya, baik pembilang maupun penyebutnya. Maka hasilnya 2 ditambah 2 bagi 2 itu kan 1 ya kan, per 8 bagi 2 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Nah, kemudian kita akan gabungkan 2 1/4. Seperti itu ya anak-anak. Soal berikutnya, soal yang keempat, 4/5/7 dikurang 3/3/7. Nah, ini tentunya masih sama penyebutnya ya, dimana pecahan pertama merupakan pecahan campuran, yang kedua juga merupakan pecahan campuran. Nah, di sini kita akan kerjakan dengan menggunakan cara kelompok. Kita akan kelompokkan yang pertama dengan kelompok bilangan asli, yang kedua kelompok
sesama pecahan. Kita langsung saja kita kelompokkan 4 dikurang 3 kelompok pertama ditambah kelompok kedua dengan sesama pecahan ya, 5/7 dikurang 3/7. Selanjutnya kita akan hasilkan setiap kelompoknya 4 dikurang 3 hasilnya 1 ditambah hasil dari 5/7 dikurang 3/7. Penyebutnya sama, tinggal kalian kurangkan pembilangnya. 5 dikurang 3 hasilnya 2/7. Sebelum kalian gabungkan antara hasil dari bilangan asli dan hasil dari pecahannya, kalian cek terlebih dahulu 2/7 bisa dijadikan pecahan campuran atau tidak, dan juga kalian cek dulu apakah bisa disederhanakan. Untuk pecahan campuran sendiri ya, ini tidak bisa kita lakukan ya karena pembilangnya lebih kecil. Untuk sederhana pecahan yaitu untuk mencari nilai FPB, jika kalian perhatikan 2/7, 2 dan 7. 2 dan 7 ini merupakan bilangan prima. Ya, secara otomatis tidak bisa kita cari nilai FPB-nya. Maka untuk 2/7 tidak bisa kita sederhanakan. Maka hasil akhirnya kita gabungkan saja 1, 2/7. Oke, jadi begitu ya anak-anak. Jika tidak bisa dijadikan pecahan campuran dan juga setelah kalian cek tidak ada nilai FPB-nya, maka hasilnya tinggal kalian gabungkan saja ya. Selanjutnya adalah soal yang kelima, 8 4/9 dikurang 3 7/9. Nah, ini kita cek ya, sama-sama merupakan pecahan campuran. Selanjutnya kita akan kelompokkan bilangan asli dengan bilangan asli, 8 kurang 3 ditambah dengan kelompok kedua yaitu sesama pecahan 4/9 dikurang 7/9. Kita hasilkan masing-masing kelompoknya. 8 kurang 3 itu hasilnya 5 ditambah 4/9 dikurang 7/9. Nah, di sini penyebut sama tapi pembilangnya tidak bisa kita kurangkan ya. 4 dikurang 7 kan nggak bisa. Nah, agar bisa ya, kita tuliskan dulu ya, 4/9 dikurang 7/9. Nah, agar pengurangnya bisa kita kerjakan ya, antara 4/9 dikurang 7/9, maka solusinya pembilang yang angka 4 tinggal kalian jumlahkan angka 9 ditambah 9. Nah, 9-nya itu dari mana? Dari penyebutnya. Penyebutnya itu kan 9. Nah, maka 4-nya tinggal kalian tambahkan angka 9. Kalau misalkan penyebutnya angka 10 ya berarti tinggal kalian jumlahkan 10. Misalkan penyebutnya angka lain ya selain angka 9 ya berarti tinggal kalian tambahkan sesuai dengan angka dari penyebutnya itu ya. Berhubung ini penyebutnya angka 9 berarti tinggal kalian jumlahkan angka 4-nya itu dengan angka 9. Paham ya? Jadi menyesuaikan penjumlahannya dengan angka penyebutnya. Tapi syaratnya adalah bilangan aslinya ya. Bilangan aslinya tadi 5 ya, kalian kurangin 1 jadi angka 4. Nah, jadi solusinya tadi kita tinggal kita jumlahkan sesuai dengan penyebutnya, tapi syaratnya harus kalian kurangkan bilangan aslinya ya. Seperti itu ya. Jadi angka 5 kita kurangin 1 jadi 4. Kemudian angka 4 yang dikurang 7 kita tambahkan lebih dulu dengan penyebutnya yaitu angka 9. Baru kita lanjutkan dengan pengurangan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya 4 ditambah 4 tambah 9. 4 tambah 9 itu 13 dikurang 7 hasilnya adalah 6/9. Seperti ini ya. Nah, sebelum kita gabungkan dari kedua hasilnya, kita cek terlebih dahulu 6/9 ini apakah bisa dijadikan pecahan campuran, dan juga kita cek dulu bisa disederhanakan atau tidak. Kita cek dulu pecahan campuran tentunya tidak bisa karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Selanjutnya kita akan cek dulu untuk mencari nilai FPB-nya ya, antara 6 dan 9. Tentunya kedua angka tersebut akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima yang sudah saya sebutkan tadi di awal pembahasan ya. Kita langsung saja bagi angka 3 ya. Jadi 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu hasilnya 3. Karena kedua bilangan 6 dan 9 sama-sama bisa dibagi angka 3,
angka 3-nya kita beri tanda berupa lingkaran untuk menentukan nilai FPB nanti. Selanjutnya angka 2 dan 3 kita bagi saja dengan angka 2 ya. Jadi 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 tidak bisa, jadi kita tulis saja tetap angka 3. Nah, karena angka 2 dan 3 ya, karena angka 2 hanya bisa membagi angka 2 saja ya. Jadi angka 2 bilangan prima tersebut yang sebagai pembagi tidak kita beri tanda lingkaran ya. Nah, selanjutnya FPB-nya berarti hanya angka 3 saja. Berarti 6 dan 9 ya, 6 per 9 sama-sama kita bagi angka 3. Maka hasilnya 4 ditambah hasil dari penyederhanaan dari 6 per 9, yaitu 6 bagi 3 hasilnya 2 per 9 bagi 3 hasilnya 3. Maka kita gabungkan saja hasilnya 4 2 per 3. Jadi hasil akhirnya adalah 4 2 per 3. Jadi kalian harus cek dulu untuk nilai pecahannya ya. Jadi kalian harus cek dulu pecahan campuran bisa atau tidak. Kemudian kalian cek dulu sederhana bisa atau tidak. Seperti itu ya anak-anak. Oke, soal berikutnya, soal yang ke-6, 8 dikurang 7 per 9. Nah, kalian perhatikan 8 ini merupakan bilangan asli, 7 per 9 merupakan pecahan biasa. Nah, cara pengurangnya ya, terlebih dahulu kalian perhatikan angka 8. Ya, angka 8 ini akan kita pecah ya. Yaitu angka satunya akan kita pecah. Jadi gini, 1 ditambah berapa yang hasilnya 8. Ya kan? Otomatis 1 tambah 7 ya kan. Nah, penulisannya menjadi 7 ditambah 1 dikurang 7 per 9. Nah, seperti ini. Nah, kalian perhatikan angka satunya. Angka satunya ini akan kita ubah menjadi pecahan. Nah, berapa pecahan dari angka 1 ini? Nah, kalian tinggal lihat aja. Penyebutnya kan angka 9. Berarti angka 1 ini adalah pecahannya 9 per 9. Seperti itu ya. Jadi mengikuti penyebut yang sudah ada. Gitu. Kalau penyebutnya 10 berarti 10 per 10 angka satunya. Nah, karena di sini penyebutnya 9, maka angka 1 nilai pecahannya adalah 9 per 9. Maka penulisannya 7 ditambah 9 per 9. Ya, 9 per 9 ini dari angka 1 tadi. Dikurang 7 per 9. Nah, tinggal kalian kurangin aja nilai pecahannya, ya kan? Jadi 7 ditambah hasil dari pengurangan pecahannya, yaitu 9 per 9 dikurang 7 per 9. Karena penyebutnya sama, ya tinggal kalian kurangin aja pembilangnya. 9 kurang 7 hasilnya adalah 2 per 9. Maka hasilnya tinggal kalian gabung. Sebelum kalian gabung, kalian cek dulu ya, 2 per 9-nya ini bisa dijadikan pecahan campuran atau tidak, bisa disederhanakan atau tidak. Nah, untuk pecahan campuran otomatis ini tidak bisa karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Untuk nilai FPB silahkan kalian cari sendiri. Antara 2 dan 9 kalian bagi dengan salah satu bilang prima. Nah, untuk mempersingkat, 2 dan 9 ini tidak bisa kita cari nilai FPB-nya. Maka 2 per 9 tidak bisa kita sederhanakan. Nah, tinggal kalian gabungkan saja hasilnya, yaitu 7 2 per 9. Hasil akhir dari 8 dikurang 7 per 9. Berikutnya 12 dikurang 4 3 per 5. Ya, yang satu merupakan 12 ini bilangan asli, 4 3 per 5 merupakan pecahan campuran. Nah, caranya sama dengan soal yang F tadi ya. Kita pisahkan dulu angka 12-nya, yaitu 1 ditambah berapa yang hasilnya 12. Ya, tentunya 1 tambah 11. Nah, penulisannya menjadi 11 ditambah 1 dikurang 4 3 per 5. Paham ya? Nah, kemudian kalian perhatikan angka satunya. Angka satunya akan kita ubah menjadi nilai pecahan. Berapa nilai pecahan dari angka 1? Tinggal kalian lihat penyebutnya, angka 5. Berarti nilai pecahan dari angka 1 adalah 5 per 5. Seperti itu ya. Jadi mengikuti penyebut yang sudah ada. Ya, tadi saya sudah bilang penyebutnya angka 7, berarti angka satunya 7 per 7. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Mengikuti penyebut yang sudah ada. Jadi angka 1 nilainya 5 per 5 ya. Nah, berarti penulisannya 11 ditambah 5 per 5 dikurang 4 3 per 5.
Nah, seperti ini. Atau 11 ditambah 5 per 5 itu sama saja dengan 11 5 per 5 dikurang 4 3 per 5. Nah, menjadi pecahan campuran dikurang pecahan campuran. Kita balik lagi ke pembahasan soal yang sebelumnya, yang sudah-sudah ya. Jadi antara bilangan asli dengan bilangan asli. Jadi 11 dikurang 4. Nah, jadi pengerjaan kelompok ya. Ditambah 5 per 5 dikurang 3 per 5. Nah, seperti ini. Jadi dikelompokkan bilangan asli dengan kelompok sesama pecahan. Kita kembali ke pembahasan soal yang sudah kita bahas di soal-soal awal tadi ya. Nah, 11 kurang 4 hasilnya 7. Ditambah hasil pengurangan pecahan 5 per 5 dikurang 3 per 5. Hasilnya adalah 2 per 5. Nah, seperti biasa sebelum kalian gabungkan hasilnya, kalian cek dulu 2 per 5 bisa dijadikan pecahan campuran atau tidak. Kalian cek dulu apakah bisa disederhanakan atau tidak ya. Untuk pecahan campuran otomatis tidak bisa karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian untuk sederhana pecahan ini untuk mempersingkat waktu juga tidak bisa kita cari nilai FPB dari 2 dan 5. Kalian bisa cek saja dengan menggunakan sengkedan atau konfaktor ya. Jadi tidak ada FPB dari 2 dan 5. Nah, karena tidak bisa kita jadikan pecahan campuran dan kita sederhanakan, maka hasilnya kita gabung menjadi 7 2 per 5. Nah, inilah pembahasan soal-soal yang saya bahas disesuaikan dengan kriteria soal masing-masing. Jadi tinggal kalian ulang kembali jika memang soal yang kalian kerjakan itu sama dengan pembahasan yang saya bahas di video ini ya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.